RRI Live Music. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu yang ada di studio untuk bintang tamu kita yang luar biasa sekali hari ini. Bisa menyapa dulu, selamat datang dan selamat bergabung di RRI Live Music, persembahan dari RRI Kupang kali ini ditemani saya Octavian. Dan seperti yang tadi sudah pemirsa juga pendengar RRI dengarkan juga saksikan bersama ya, kita sudah dihibur oleh lantunan lagu yang begitu indah dan begitu merdu dari bintang tamu yang spesial sekali yang sudah menemani Ishak di kesempatan kali ini. Langsung saja Ishak mau menyapa dulu. Ini dia Lael Public Kustik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Wah, keren. Selamat malam kakak berdua. Malam, Kak. Malam. Salam sehat ya. Sehat. Oke, kabarnya dulu kayak gimana sekarang? Silahkan duluan. Ya, puji Tuhan. Baik. Oh, baik ya. Semua stabil. Aman. Stabil, oke, baiklah. Dan kita mau kenalan dulu karena kata orang tidak kenal tidak sayang ya. Klise tapi sebenarnya maknanya mendalam. Makanya kita mau kenalan dulu. Boleh langsung diperkenalkan dulu. Ini dia yang cantik namanya siapa? Halo, namaku Sonia. Sonia ya? Iya. Oke, dan kakak gitaris? Nama saya Wilmar Da Lopez. Oke, dari Lael Public Kustik ya? Yes. Oke, nah sedikit mungkin sekilas dulu Lael Public Kustik ini emang personilnya cuman berdua aja atau ada yang lainnya yang gak ikutan mungkin atau sedang apa gitu? Iya, ada yang lain, masih banyak personil ada yang banyak. lain. Ya. Oke, ada berapa kurang lebih personilnya? Kurang lebih ada 9 kita. 9? Dan kebetulan
Kak Sonia baru bergabung dengan kita saat ini. Oh, oke. Anak baru cuy. Berarti udah masih dalam masa orientasi. Iya. Iya. Lagi percobaan ya. Dia masih pakai baju putih hitam kayak anak training lagi. Oh, pantas ya outfitnya hari ini. Oke, baiklah. Dan juga pendengar pemirsa RRI Live Music, kali ini kita akan ditemani selama kurang lebih 1,5 jam ke depan oleh lantunan-lantunan lagu indah, juga cerita pengalaman menarik dari Lael Public Acoustic. Tapi sebelum kita melangkah mengenal lebih jauh lagi pengalaman mereka dan juga mendengarkan bagaimana kemudian nanti lagu-lagu lainnya akan mereka tampilkan untuk menghibur Anda, kita mau mendengarkan terlebih dahulu ya. Pendengar juga pemirsa RRI.net akan dinyanyikan oleh Lael Public Acoustic, kali ini Best Part dari Daniel Caesar dan Bertaut dari Nadine Abisya. Pendengar juga pemirsa RRI.net, ini dia penampilan dari Lael Public Acoustic. Slowly is the sweetest things, and I don't change if I do my way. You will know that you are. You're my coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. When you go, I follow, no matter how far. If life is a movie and you're the best part. You're the best part. Best part. The sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in a desert. You're the time that take all my heart, love. You're my sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. When you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part.
Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Bun, aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Jangan sampai yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Semoga lama hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. RRI Live Music. Ya, pemirsa juga pendengar RRI dimanapun berada, masih bersama dengan RRI Live Music persembahan dari RRI Kupang. Ada saya Octavian dan juga ditemani oleh Lael Public Acoustic ya. Ada Kakak Sonia dan juga Kakak Wilmart ya.
Ini penyebutannya benar ya? Wilmar ya? Wilmart. Nggak pakai T, nggak pakai D. Oke, Wilmart. Oke, baiklah. Ini bicara soal alat public acoustic yang katanya tadi ada 9 personil dan ternyata Sonia ini baru bergabung ya. Ya baru. Ini persisnya per kapan nih Sonia gabung di Lael ya? Jawabnya Ya Anda dong. sebenarnya baru hari ini. Baru hari ini gitu ya. Kita tuh udah kenalan cukup lama nih. Cuman sekedar aku sama Lael nih cuman kayak sekedar temenin doang gitu. Oh, belum resmi gitu ya? Iya, lebih sering ketemenin kayak Oke. lagi manggung di mana gitu terus kayak San ikut yuk gitu. Kayak gitu doang. Oke, Nah, oke. waktu yang pokoknya ada job atau apa gitu, aku pribadi belum ada temen yang bisa ngiringin aku gitu. Oh, oke. Jadi aku minta si bapak ini. Oke, kalau Kak Wilmar sendiri di Lael berarti udah lama dong ya? Di Lael kebetulan saya penggagas Lael sendiri. Oh, Kita jadi yang penggagas. bentuk ya? Kita mengawali karir kita di Cafe Tompelo, ada kafe, sebut saja SSS namanya. Karena Sebut saja ya, oke, Karena kita gak baiklah. endorsement kan. Kita mengawali di sana bersama dengan tim Lexa Oke. Sound. Jadi kebetulan karena saya senang musik, jadi saya butuh sound engineer yang benar-benar mendukung permainan Oke, musik iya benar. seperti itu. Ini persisnya kapan gitu? Akhirnya Persisnya- ada dan terbentuk dengan nama Lael Public Acoustic gitu. Sebenarnya tergugah dari beberapa ada kasus yang ada ya. Setelah Boleh. kita selidiki ternyata Lael itu punya arti. Jadi kita berani buat nama itu karena memang nama itu punya arti berani. Dari bahasa Ibrani juga, Ibrani. Dari oke. bahasa Ibrani ya, Hebrew Israel ya. Lael itu artinya berani. Kita buat Lael karena memang kita harus berani. Public acoustic itu berani di public secara akustik kayak gitu. Even di akustik atau band, kita berani kayak gitu. Oke, jadi kayak kurang lebih filosofinya seperti itu ya. Filosofinya Lael dari Public nama Acoustic Lael, iya. berani tampil secara akustik gitu. Ya. Ini awalnya terbentuk barengan sama siapa aja nih? Bersama Ridwan, ada namanya Ridwan, Oh, ada oke. namanya Vando, ada namanya Dedi. Oke, itu semuanya pemusik sambil nyanyi atau? Iya, pemusik Oke, sambil oke, nyanyi akustikan karena melihat demands di Kupang sekarang ini bernyanyi sambil main gitar itu agak sulit ya. Jadi Iya. butuh rekrutmen yang benar-benar tinggi Oke. gitu. Dan akhirnya terbentuk lah ya. Iya. Per tahun berapaan? Akhir 2021 waktu itu ya, November. Oke, berarti belum terlalu lama ya? Iya. Oh, oke. Berarti sejauh ini perjalanan kurang lebih belum setahun ya? Baru akhir 2021, ini ke 2022. Ini, Oke. Iya, masih merangkak gitu lah ya. Semoga sudah ini jadi makin banyak banjir job ya. Amin. Oke. Ini untuk aktivitas Lael Public Acoustic sendiri biasanya seperti apa? Untuk aktivitas bermusik adakah misalnya kayak pertemuan rutin atau ada waktu-waktu khusus yang emang dipersiapkan untuk para anggotanya Lael berkumpul dan bermusik atau seperti apa? Randomize, kita sisa random kumpul di rumah. Kita punya base itu di Oibufu ya. Itu base-nya kita. Jadi kadang-kadang kita tuh accidentally mungkin nggak secara nggak sengaja atau langsung ngumpul aja di situ udah. Terus nyanyi, terus ngulik-ngulik kayak lagu gitu. kayak gitu. Tanpa dikasih jadwal rutin. Tapi oke. sering ngumpul. Kayak Oke, tapi adalah ya waktu untuk pertemuannya ya. waktu, iya. Baiklah. Oke, dan Sonia akhirnya setelah sering begini ya kumpul atau nemenin Lael Public Acoustic, pandangan kamu atau tanggapan kamu ke Lael Public Acoustic gimana? Bagaimana ya? Aku sih karena sebenarnya kalau pribadi ya, aku tuh belum pernah masuk ke manajemen apa gitulah, Oke. belum pernah sejauh ini. Nah setelah aku kenal sama dia tuh waktu kita ada event di kantor gubernur kalau nggak salah. Oke. Terus habis itu kita ketemu lagi, nggak sengaja itu secara nggak sengaja kita ketemu. Karena kita juga waktu itu hilang kontak kan. Oke. Iya, pernah sekali hilang kontak, terus ketemu lagi, nggak sengaja. Mulai dari situ tuh kan ketemunya juga sama bos kan. Iya. Sama penggagas ya. Iya. Oke. Sama bosnya juga. Jadi kayak, lu asik nih, ayo ikutan kita gitu. Oh, itu diajakin sama Tapi dia kayaknya terpaksa enggak ya? tapi dari Kak lupa lagi. Wilmart ya. Ya, Wilmar. Oke, ini yang menurut Kak Wilmart menarik dari sosok seorang Sonia apa nih ya? Selain emang dia cantik gitu ya, suaranya atau karakter kayak gimana? Ya,
karakteristik suaranya. Cari suara yang cempreng dan tinggi gitu jarang gitu, susah biasanya. Karena temannya nyanyi itu harus yang suaranya low dan bisa ditemenin gitu. Iya. Karena kalau misalnya akustik emang kalau yang terlalu powerful kadang-kadang kurang match ya. Iya. Cocok-cocokan ya. Iya, Dan akhirnya cocok-cocokan. pertama kali denger langsung tertarik gitu sama suara Yason ya. Pertama ketemu itu malah aku main drum waktu itu ya. Iya. Itu main drum. Iya. Aku tuh nggak tahu kalau dia tuh bisa nyanyi. Oh oke. Setelah kita ketemu ada event lagi di Tode kalau nggak salah, itu baru aku, wah ini orang ternyata bisa nyanyi, oh bisa deh, biar bisa diajak iringi karena kan aku nggak punya ini kan, nggak punya Iya. teman yang bisa ngiringin kan. Biasa kan yang solo tuh agak susah ya kalau misalnya cari pemusik Bener, ya. susah banget. Susah banget kalau udah dikontak terus nanti kita Iya. udah pusing. Aduh mau cari kemana Karena itu gitu. juga cocok-cocokan. Iya bener. Karena Cocok-cocokan. cocok-cocokan karena kayak suara aku nih kayak gini, karakteristik aku nih kayak gini nih, kayak tadi Kak Wilmar bilang kan, kayak cempreng gitu. Kalau Iya. misalnya aku ketemu sama orang yang sama gitu, karakternya hampir sama atau nggak bakalan bisa. Oke, jadi memang cocok-cocokan Iya, sih. benar. Harus yang sama Cocok-cocokan. taste-nya ya. Iya. Oke, baiklah. Dan akhirnya sekarang setelah bergabung rasanya gimana, Sonia? Happy, Happy ya? punya keluarga baru. Wah, Karena oke. kebetulan nih yang cewek sendiri tuh aku, yang paling kecil tuh aku. Oh, oke, gitu. oke, oke. Paling Ya. bungsu aku. Oh, oke. Yang lainnya udah. Udah pada tuwir. Oke, baiklah. Aku yang paling muda. Oh, oke. Terus cara penyesuaiannya seperti apa nih? Biasa kan kata orang kalau beda umur kan agak-agak rada beda tuh obrolannya kayak gitu-gitu. Ini cara penyesuaiannya kayak Kita gimana? kita yang Oh, jadi harus lebih ya? muda gitu. Kita jadi lebih pecicilan sekarang. Oke, bukan Sonia yang makin dewasa ya? Iya. Kita yang makin pecicilan malah. Iya, pasti iya. Ngikutin arah aku gitu. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi kayak ngikutin kayak gimana ya? Kayak aku pecicilan segala macam tuh mereka juga gitu. Menyesuaikan dengan aku gitu. Oke. Karena aku yang paling adek kan. Tapi sejauh ini nyaman kan untuk perkumpulan nyaman. sendiri? Masih nyaman. Masih ya, nggak tahu ke depan. Kayaknya dia lagi mau cari personil baru nih. Oke. Baiklah. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal awal perjalanan karir sendiri nih. Kalau sudah lupa lah saya namanya. Bisa oke. Dilmar ya. Wilmar, ya. Susah ya. Saya- Wilmar. Will aja, Wilmar. Will. Oke, Will aja ya biar mudah ya. Nah kalau Kak Wilmar sendiri awal mula bermusik ini sejak kapan dan waktu itu karena apa gitu? When I was young ya itu. 5 years old, 5 tahun itu udah main drum. Dari kecil udah main drum. Wow, itu diajarin, disodorin orang tua atau kayak gimana? Kebetulan saya suka pukul-pukul dari kecil gitu. Dan om saya itu kan orang studio, orang musik. Oke. Jadi dari kelas 5 itu udah pegang drum. Udah masuk band malah. Oh oke. Udah main band sama, tapi teman-teman main itu om-om semua gitu. Oh, oke. Saya ingat waktu itu lagu pertama itu lagunya SID, Punk Rock City. Lagu punk dulu waktu itu. Oh, oke. Pertama main drum. Oke. Jadi udah ada basic musik main drum dari kecil. Oke. Dan akhirnya beralih ke akustik. Akhirnya saya merasa kayak apa ya? Seperti ada tertulis di notes kita. Oh digariskan gitu Iya, atau kayak gimana? Kayaknya ada talenta nih gitu. Oh, saya oke. saya main apapun kayaknya belajar bisa. Karena satu prinsip Karl Marx kata human is potential. Saya Yeah. percaya itu setiap orang itu berpotensi jadi apapun. Kalau Oke. dilatih dan diasah. Ternyata makin kesini saya main semua dan akhirnya puji Tuhan bisa ngajar privat musik sekarang gitu. Oh, oke. Berarti sekarang musik. semua alat musik bisa ya? Puji Tuhan bisa. Keyboard, Iya, drum, bisa. gitar. Wow. Berarti emang sumber pemasukannya lumayan ya. Iya Besti, bener banget. Oke. Dan berarti sekarang di akustik sendiri udah berapa tahun Dan? Di akustik sendiri. Ini baru merambah musik sekulerisme di sini nih. Oh, baru oke. ini. Setelah di layar publik akustik. Oh oke. Oh berarti tapi pro banget ya main gitarnya. Learning day by day kita ya. Masih belajar juga. Oke. Baiklah. Nah kalau misalnya Kak Sonia sendiri di nyanyi? Nyanyi dari kecil, tapi aku lupa umur berapa. Mhm. Pertama kali nyanyi, pertama kali tahu itu waktu aku ada kegiatan namanya PPA. Oke. Nah di situ aku diasah di situ. Itu kalau nggak salah sih umur 4-5 tahun deh. Itu emang ada ketertarikan sendiri atau disaranin atau kayak gimana? Tertarik. Oh tertarik emang Iya. ya? Jadi suka musik? Karena kalau misalnya ngomong pun mamaku juga Penyanyi? iya. Oh Mama oke. juga penyanyi. Jadi udah ada garis mungkin ya?
ada garis keturunannya ya. Iya, oke. Jadi udah kelihatan tuh dari umur 4 sampai 5 tahun lah. Terus pertama kali nyanyi tuh waktu Buyut meninggal. Oh, oke. Jadi itu pertama kali, aku masih ingat banget. Dan ya mulai dari situ, mulai sekolah ikut-ikut ya sampai sekarang sih. Oh, oke. Baiklah, kita akan gali lagi ya pemirsa juga pendengar Redet ke depannya. Kira-kira mereka sudah berjalan di dunia musik masing-masing ini sejauh apa, dan pengalaman-pengalaman menarik yang tentunya bisa akan menginspirasi pendengar juga pemirsa RRD yang sedang menyaksikan RRI Live Music kali ini. Tapi kita akan kembali lagi dihibur ya. 2 lagu sekaligus akan dipersembahkan oleh Lael Public Acoustic. Ada Location Unknown dari Hound dan Kau Adalah dari Isyana Saraswati. Pendengar juga pemirsa RRD bersama kita saksikan ini dia penampilan dari Lael Public Acoustic. Think of you too, if only you know. When I'm feeling a bit down, I don't wanna pull through. I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I know where I was, cause I don't ever clue. I just need so much someday of getting me to you. Cause I will never find a love like ours over here in a million years, a million years. My location I know, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location I know, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm also away on the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait on the first flight back to your side. Traveling places, I have seen you the ages, but I hope you come back to me. My mind's running wild, we'll find a way. I used to think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you knew. I just need to work up some way of getting me to you. Cause I will never find a love like ours out here in a million years, a million years. I know, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location I know, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm also away on the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth to wait on the first flight back to your side. I don't want to be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I need you. Something tells me we'll be alright. Something tells me we'll be alright, alright. I don't want to be wasting time without you. Don't wanna throw away my life. I need you.
Something tells me we'll be alright. Something tells me we'll be alright, alright. My location I know, try to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location I know, try to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you say, even that I was away on the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be right away. On the first flight back to your side. Ku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tak yakin kepada kamu. Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Mencintai kamu takkan pernah ragu, sebab kau terima segala kurangku. Jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu. Kau adalah Yang terindah, yang membuat hatiku tenang. cintai kamu takkan pernah takut, sebab kau terima segalaku. Kau adalah yang terindah, yang membuat
Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Pemirsa juga pendengar Renat dimanapun Anda berada. Dan yang ada di studio juga terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa menyaksikan penampilan yang kece banget dari Lael Public Acoustic. Ya, oke, kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Kalau misalnya tadi kan Sonia emang basicnya dari dulu nyanyi sendiri nih. Tapi kalau Kak Will sendiri ini biasanya manggung sendiri atau emang harus ada partnernya atau kayak gimana? Dulu pernah coba merambah di akustik sih, fingerstyle, cuman kayaknya harus ada temannya. Jadi kayak lebih nyaman kalau misalnya ada Lebih nyaman partnernya. kalau ada partnernya. Oke, jadi selama ini berjalannya selalu ada partnernya kalau di Lael Public Acoustic. Iya harus ada. Oke, gimana? Soundnya cukup jadi partner yang cocok? Situasional dan kondisional tergantung permintaan pasarnya. Jadi karena kalau misalnya kita butuh untuk teman-teman yang memang harus lagu-lagu yang memang harus lebih funky atau lebih Rock gitu ya? rock kayak gitu, kita ada teman yang lain. Jadi kalau nyanyi mungkin yang lebih soft-soft kayak gitu kita ajak dia. Oke. Kalau butuh vokalis yang lebih cadas ada lagi gitu. Oke, udah ada ini ya, stok ya. Ada stok-stoknya gitu. Ada Besti, bener banget. Oke, berarti emang ada pilihan-pilihan ya. Iya. Oke. Nah, Tergantung sejauh ini medannya gitu. tergantung permintaan ya. Yeah. Oke. Nah, sejauh ini permintaan biasanya notabene yang banyak tuh yang kayak gimana permintaannya? Yang soft atau yang rock? Lebih rock sih. Dan ini training pertamanya Nia kita untuk bersama pertama kan. kali berdua. Oh, oke. Untuk pertama kali Oke. berdua. Biasanya lebih sering yang rock-rock gitu ya? Iya, Iya. pop-pop rock kayak gitu. Oke. Tapi kalau Sonia sendiri kan kamu cukup lama nih jadi penyanyi ya, apalagi dari kecil. Diseriusin bener-benernya kayak kamu memilih untuk jalur penyanyi itu di pas umur berapa atau pas momen apa yang kamu jadi kayak harus deh untuk diseriusin? Sebenarnya nih ya, waktu itu ada Indonesian Idol 2000 berapa ya? 2019 19 ya? 2020. Iya. Awalnya tuh sebenarnya kalau untuk nyanyi sendiri ya, aku tuh enggak begitu tertarik. Bukan enggak tertarik. tertarik, cuman enggak benar-benar gitu loh. dijadiin prioritas ya? Gitu. Bukan prioritas lah Oke. gitu. Terus habis itu waktu itu ada event idol kayak iseng-iseng berhadiah. Oh, oke. Sebenarnya nggak niat juga ngikut, tapi ternyata lolos gitu kan. Ya mulai dari situ setelah pulang dari idol, mulai tuh banyak tuh ada panggilan-panggilan, mulai dikenal kan. Oke, tapi emang sebelumnya aktivitas bernyanyinya tidak banyak atau emang? Iya, nggak banyak Kak. Oke. Nggak banyak. Jadi Tergantung sih. Kalau misalnya kayak lagi dipanggil tuh, itu tuh tergantung mood aku gitu. Aku nyanyi tuh tergantung mood. Karena oke. nggak tahu sih orang lain kayak gimana. Iya. Tapi kalau mood aku lagi, aku nggak bisa profesional kalau soal nyanyi yang posisi mood aku lagi berantakan banget tuh. Aku tuh pernah tolak kerjaan waktu aku lagi, pokoknya lagi gitulah. Putus cinta. Ya Besti, maksudnya itu, pinter banget. Oke, jadi emang dulu sebelum ke idol lebih seringnya tuh ya dijadiin kalau misalnya lagi happy, lagi pengen kayak gitu doang sih. Oke. Enggak ini apa ya? Gak dijadiin. Iya, enggak prioritas banget sih. Tergantung. Diceritain dong pengalaman waktu ke Jakarta itu tadi kan katanya iseng ya. Iya. Isengnya tuh iseng yang seperti apa gitu? Itu iseng berhadiah loh Kak. Coba-cobanya itu apa waktu itu? Iya, Disuruh temen karena- atau kayak iya, pengen? aku tuh disuruh sama temennya Mama. Karena kebetulan temennya Mama waktu itu ada, maksudnya kayak berpartisipasi lah gitu. Terus dia tahu kalau anak lu bukannya bisa nyanyi, ikut yuk ada idol nih gitu. Awalnya aku ikut, aku kayak niat nggak niat gitu. Oke. Kayak ya udahlah. Itu kan yang barengan sama Liodra ya? Iya, sama Liodra. Itu berarti yang audisinya masih ini ya, offline ya? Iya, masih offline. Oke. Iya Itu sih. kayak gimana sih prosedurnya waktu kamu ikutinnya? Wah, ketat banget sih, parah. Di sini kan lolos dulu kan di sini kan atau langsung ke sana? Lalu ini apa sih namanya? Duluan di sini. Audisi dulu di Kupang. Setelah itu kalau dari Itu yang datang Marion ya? Iya, yang datang Marian. Oke. Terus habis itu di audisi, setelah dari situ baru bisa ada keputusan untuk ke Jakarta. Jakarta kan juga dapat golden ticket kan? Iya dong. Masa enggak?
Iya bisa. Sebagus ini kan ya. Oke. Aduh malu. Oke, baiklah. Dan setelah pulang akhirnya aktivitas bernyanyi jadi rutin, jadi banyak gitu. Iya, lebih banyak sih daripada sebelumnya. Karena ya itu ya best. Dan mungkin juga udah mencicipi uang yang didapetin dari nyanyi ya. Iya benar. Oke, dari Kak Sonia kan itu salah satu yang akhirnya jadi momentum banget nih ya. Kamu memilih untuk berfokus berkarir sebagai seorang penyanyi. Kalau di Kak Will sendiri, tepatnya di momentum yang mana nih akhirnya Kak Will memilih untuk juga mengambil jalur ini sebagai musisi? Waktu kita juga apa ya? Ada live juga kan, kita coba perform sama teman lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Oke. Ternyata kita ada mau chemistry gitu, akhirnya kita jadian. Maksudnya kita mau chemistry, akhirnya kita Jadian jadikan sama musik satu, gitu ya? satu tim akustik gitu. Akhirnya wah enak juga nih. Oke. Kita ketemu satu momen kayak wah enak juga main kayak gini kayak gitu. Akhirnya dia dapetin kayak kesenangan atau kebahagiaan tersendiri ya ketika awalnya bermusik. coba-coba ternyata enak gitu. Oke. Tapi untuk yang benar-benar komersil sendiri per kapan tuh? Yang komersil memang baru akhir-akhir ini juga. Semenjak ada di beberapa tempat kafe kayak gitu. Ya, berarti Kayak belum gitu. terlalu lama ya untuk di komersil sendiri. Penampilan yang masih kayak terekam banget itu pas kapan momennya itu tampil di mana, di hadapan siapa, dilihat sama siapa gitu mungkin? Penampilan yang ada di beberapa di kayak di kafe juga kayak Diliatin sama petinggi lah di situ. Cuman kita akhirnya coba collab di sana. Ternyata dia bilang wah enak nih, bisa enak ngiringinnya katanya. Oh ya udah tak cobain, siapa tahu beneran enak. Saya coba untuk lebih banyak mengiringi atau gimana gitu, karena dulu lebih sering akustik sendiri kan, instrumental kan, kayak gitu. Akhirnya coba masuk ke sana, main di tim, nyanyi bareng, ternyata lebih rame, lebih enak. Jadi kayak lebih enak gitu ya kalau misalnya bertim. Kalau Sonia sendiri yang berkesan yang kamu ingat banget selain idol pasti tidak akan terlupakan gitu ya. Selain itu mungkin tampil di mana tuh, dilihatin sama siapa, atau di idol juga mungkin, tapi yang lebih spesifik aja. Yang paling berkesan di pas kapan gitu deh, boleh. Yang paling berkesan untuk pertama kali aku menyanyi di wedding. Pertama kali nyanyi di wedding tuh after idol. Iya. Oke, itu gimana tuh ceritanya? Aduh, nggak pernah nyanyi kan aku yang wedding. Karena maksudnya kan lagu-lagu wedding juga iya sih ya, nggak sesuai aku gitu, nggak passion aku. Oke. Gitu kan. Itu tuh yang benar-benar kayak, waduh. Karena itu kebetulan temen aku, pokoknya kayak temen aku nih. Terus dia punya band gitu, tapi aku nggak kenal bandnya gitu. Aku cuma kenalnya sama dia. Agak susah sebenarnya ya. Terus habis itu dia kayak, dari yang mempelai pria minta vokalis cewek, kepikiran siapa gitu kan. Terus dibilanglah aku gitu. Yang berkesannya apa nih? Susahnya kan kalau misalnya wedding tuh susah. lagunya banyak, terus Susah. kadang-kadang- Napas aku tuh nggak panjang. Terus dipaksa panjang jadinya di situ. Terus akhirnya berjalannya seperti apa? Puji Tuhan lancar sih. Lancar. Lancar. Setelah itu tertarik lagi ke job weddingan atau kayaknya bukan deh? Kayaknya enggak deh. Kayaknya Aku bukan. Bisa aja sih kalau di ASA ya. Cuman kalau untuk wedding aku kurang tertarik. Karena nggak bisa santai di situ. Kurang nyaman ya? Iya. Oke. Nggak bisa santai. Kalau kayak gini atau kayak di kafe-kafe gitu kan masih bisa santai tuh. Nah itu masih bisa. Aku masih bisa improve diri aku sendiri gitu. Kalau di wedding agak susah sih buat aku. Tapi kedepannya Challenging. menutup kemungkinan atau tidak? Enggak sih. Kalau emang ada dan bayarannya oke ya, majulah. Tuntutan hidup ya. Iya dong Besti. Oke, baiklah. Pendengar, jika pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan RRI Live Music kali ini, kita akan kembali lagi dihibur oleh dua penampilan spesial lagi dari Lael Public Acoustic. Kali ini ada Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi, dan ada juga yang kedua, ini favorit banget nih, lagunya Isak suka banget, ada Still the One dari Shania Twain. So pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun berada, yuk kita saksikan bersama. Ini dia penampilan dari Lael Public Acoustic.
telah berdua. Dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Looks like I made it. Look how far it come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They say I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I'll dream of. Still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They say I bet don't never make it, but just look at this holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. Still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Looks like we made it. Look how far we've come, baby. RRI Live Music. Ya, mereka juga pemirsa RRI masih ditemenin sama Isa Octavian juga dan Lyle Public Stick. Ya. Masih stabil? Stabil. Susah menjawab ya sih. Oke. Tadi lanjut lagi nih.
Tapi selain bermusik sendiri nih, adakah aktivitas lain juga emang digelutin atau emang pure bener-bener nih ke musik aja? Ada. Kita lebih, saya sendiri cenderungnya musik ini lebih ke hobi sih, penyaluran hobi aja. Ada pekerjaan juga selain itu berarti? Ya, Oke. ada. Di bidang apa? Di bidang pembinaan mental dan rohani. Oh, pendeta ya? Belum. Masih kuliah gitu atau? Masih udah kuliah, udah selesai. Cuman kan pendeta kan mesti ngambil vikaris tuh, mesti ngambil kekhususan. Kita belum, cuman sarjana agama aja. Oke, ya masih dalam proses menuju ke sana ya. Oke. Tapi untuk waktunya sendiri kayak gimana? Bagi waktunya sama bermusik? Lihat apa ya sih sebenarnya lebih ke, karena kan waktu yang kesana udah ada nih sendiri. Waktu untuk pembinaan itu udah sendiri, jadi udah ada. Lainnya free gitu. Jadi yang free kita pakai untuk penyaluran. Oh, jadi tertolong karena memang udah ada jadwal gitu ya? Udah dijadwalin. Oke, jadi kapan harus kesana. Iya. Kapan free-nya bermusik gitu. Iya, Oke, benar bisa sekali. berapa kali tuh dalam seminggu ada waktu luang bisa bermusik? Ini hampir udah mau sebulan full ya. Tapi bulan depan ada job hampir full sebulan juga, 34 hari. 34 hari di lapangan ya. Oke, berarti nanti minggu depan dikurangin intensitasnya ya? Minggu depan enggak, karena mesti berangkat kita. Oh, Ya, oke. habis itu kita bantai di musik lagi. Jadi senyamannya aja gitu, mau gerak Iya. kemana gitu. Gitu. Oke, sejauh ini ada kan mungkin pertentangan dari pihak keluarga atau gitu? Pasti Karena kan ada. harus ke ini ya, melanjutkan karir juga di pembinaan mental dan rohani itu. Iya. Lalu juga ke musik juga nih kan, kayak gimana tuh pertentangannya? Kontras, memang terlihat kontras ya, karena kayak lu ada di sono terus lu di musik sana gitu. Kayak saya mau bilang ya, pertama kalau ada hobi itu harus disalurin. Kalau Iya. dibiarin juga salah juga. Talenta gitu. kan. Salah juga. Mungkin beberapa teman-teman kayak bertentangan di, lu kenapa lagu sekuler? Saya bilang salahnya di mana? Salahnya di mana kayak gitu. Oke, Karena oke. lagu itu ada memang karena ya apresiasi nilai karya seseorang yang ciptain lagu, karena lagu terciptakan karena ada momen yang dilakukan seseorang, akhirnya lagu keluar. Kita apresiasi dong lagu-lagu mereka. Oke. Jadi emang ada pertentangan tapi dari kakak sendiri kayak ya udahlah ya. Make it flow lah Masing-masing gitu, kayak. prinsip kan gitu. Tapi kalau dari keluarga Dari aman? keluarga malah aman, kayak senang aja gitu, kayak akhirnya lo ada di sono ya gitu, kayak kok bisa ya gitu. Kok bisa gitu, kok bisa. memang belum diekspektasikan gitu atau? Musiknya dulu gitu. Gak pernah kepikiran kayak gitu. Oke. Cuman akhirnya kan makin kesini, wah ternyata ada jalan gitu. Selagi ada jalan ya. Ya udah, Gas. selagi halal ya. Iya sih. Iya sih. Oke, kalau Kak Will kan emang ada nih bagian dan tugas tanggung jawab sebagai seorang Iya. pembina gitu ya, mental dan rohani. Kalau Sonia sendiri aktivitas selain bernyanyi, kamu ngapain juga? Kuliah juga mungkin atau? Enggak Besti, kita kerja. Oh kerja ya? Iya Besti. Kerja di bidang apa nih? Aku nggak bisa sebutin. Oh, Swasta gitu. Swasta. Di perniagaan, penjualan gitu? atau- Penjualan. Oh, oke. Nggak boleh sebut Enggak brand jual ya? orang ya. Oke, pokoknya dijual produk lah kayak gitu lah Iya ya. dong. Oke, baiklah. Jangan-jangan karena aku nggak bisa ngomong, sebentar dipikir aku jual orang. Oh, oke. Kak Besti, aku nggak jual orang. Pokoknya ada lah ya kerjaannya. Iya. Kalau kuliah? Aku kurang berminat Besti. Oh, kurang berminat. Lebih berminat ke yang mendapatkan Iya, mendapatkan cuan uang. Besti. Oke, baiklah. Iya. Tapi kamu sendiri cara bagi waktunya kayak gimana? Kalau Kak Will kan ada tuh jadwalnya. Oh, sebulan nih mau pembinaan. Sebulan free. Kamu kan kayak gimana tuh? Sebenarnya nih ya Kak, Iya. sebenarnya aku tuh kerja tuh 8 jam plus gitu. Bisa lebih lah gitu. Oke. Untuk ini aja yang hari ini, waduh, bagi waktunya tuh susah banget. Karena aku Oke. tuh kebetulan hari ini libur, jadi ya bisa nih kebetulan Oke. ya. Nah, waktu yang kemarin kita latihan tuh susah banget ketemu waktunya. Karena oke. aku Kita kerjanya malah tuh latihannya bisa. minim banget ya. Minim latihan cuma 2 kali deh. Tapi keren banget ya. Iya, kita latihannya cuma 2 kali. Iya Kak. Iya. Kok tanya saya? Itu yang pertama kotor, yang kedua kotor juga. Jadi belum ada yang bersihnya. Iya, sebenarnya begitu Besti. Ya udah anggap aja ini yang bersihnya ya. Oke. Baiklah, tapi kalau misalnya sesusah itu kan kamu cara untuk Iya. manage waktunya. Gimana nih biasanya cara kamu mensiasatinya kemudian?
Karena kalau misalnya nih, kalau aku masuk pagi, itu tuh aku bisa pulang tuh sore kan. Nah, waktu itu kebetulan 2 hari tuh, itu 2 kali tuh aku masuk pagi. Aku pulangnya sekitaran jam 5, jam 4, jam 5 lah. Oke. Itu langsung ambil waktu tuh sama dia tuh, sampai jam 12 kalau enggak salah ya. Wah, latihannya sebanyak itu ya? Iya. Dari pulang kerja? Iya. Wah. Karena kalau misalnya aku masuk siang, aku masuk dari jam 1 bisa sampai tengah malam. Oh, nanti sudah tidak waktu untuk bertemu lagi Iya, ya? nggak bisa. Masa aku bertamu pagi-pagi? Oh, dini hari? Iya. Agak kurang Oke. enak gitu Iya, ya. Iya. Oke, jadi memang sedikit susah dan kamu cara mensiasatinya ya kalau dapetin yang Iya, pagi. pagi ya bisa. Tapi kalau untuk job yang lainnya berarti agak susah banget kamu Iya. nerimain job ya? Semenjak aku kerja di situ baru 2 bulan, 3 bulan lah kan enggak salah. Ya emang susah Oke. banget. Banyak banget yang kayak ayo dong Sonia main yuk ke sini gitu kan. Kebetulan ada beberapa kafe yang di Kupang, kita kenalan gitu. Aku punya beberapa kenalan gitu. Dan mereka sering yang kayak ayo ikut yuk kita nyanyi yuk di sini yuk gitu. Nah itu tuh selalu kayak, aduh kak minta maaf ya aku nggak bisa, aku masih kerja nih. Tapi kalau misalnya aku bisa balik lebih awal, aku kesana deh. Tapi cuman main-main gitu aja, nggak usah dibayar gitu. Agak susah ya. Iya. Jadi akhirnya karir bermusik kamu kira-kira kamu akan buatnya seperti apa nih? Aku juga kurang tahu sih. Jadi kayak masih ngikutin flow dulu ya? Iya. Oke, lihat ke depannya. Iya, Oke, kayak gitu baiklah sih. ya. Tergantung panggilan, tergantung waktunya juga. Karena agak susah dibagi. Oke, baiklah. Dan kalau misalnya tadi kan udah sempat ikut idol juga. Kedepannya kamu udah rencana lagi nggak ikut apa gitu? Tapi waktu juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya ada boleh lah. Kalau misalnya ada dan kalau aku sih lebih tertariknya ke idol ya. Kalau aku pribadi, kalau aku lebih tertarik ke idol. Kalau misalnya ada idol lagi, aku bakalan ikut lagi. Tapi kalau misalnya enggak ya udah kita cari duit aja, Besti. Itu lebih Life must go on ya. Oke. lebih realistis, Besti. Tapi untuk dukungan kamu untuk bermusik sendiri dari lingkungan orang-orang terdekat. Tadi kalau misalnya Kawil kan disupport nih sama keluarga. Kalau kamu sendiri? Support nggak support sih, B aja sih. Gimana sih? B aja. Oke, jadi kayak gimana tuh interpretasinya? Ya udah B aja. Kayak kalau aku manggung, oh ya udah, gih sana. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa. Paling kayak ditanya kayak, ih udah lama ya kamu nggak kayak mama gitu tanya, udah lama ya nggak nyanyi ya? Iya, nggak ada panggilan mah. Terus waktunya juga gimana? Emang susah kan ya? Iya, susah banget. Mama aja kaget loh kalau aku bisa kesini. Kamu tuh, kok bisa? Emang kamu punya waktu? Saking sibuknya ya Anda ya? Iya. Wah. Karena banyak kegiatan juga kan kak. Aku punya beberapa kegiatan gitu setelah kerja. Jadi emang kayak 24 jam buat aku tuh kurang deh kayaknya. Wah. Iya. Jadi ya mama Hidup tuh ini kayak berat ya. Mama tuh kaget, kok kamu bisa? Emang ada waktu? Iya, kebetulan libur hari ini. Oh ya udah bagus deh. Oke. Tapi kalau yang lain-lainnya kan kalau biasanya libur-libur kamu diisi sama apa? Libur. Paling banyak sih tidur ya. Ya capek ya. Capek banget Besti. Sama kita sama-sama sleep hunter juga ini. Jadi di mana ada waktu untuk beristirahat ya istirahat gitu. Istirahat. Karena aduh untuk tidur tuh paling susah cari tidur. Susah banget. Walaupun udah capek kerja gimana pun susah tidur. Paling bisa tidur tuh ketika libur. Karena nggak ada beban tuh. Iya sih, nggak usah pikirin apa-apa, tidur aja gitu. Kalau misalnya pas giliran masih sementara kerja terus habis itu kayak malam pulang tidur gitu kan. Iya. Tidur tuh masih kayak, mikirin besok mau masuk ya. Besok gimana ya? Kayak anxiety sendiri gitu. Karena kita mungkin sesama insomnia juga ya. Jadi teman-teman pemirsa di rumah yang pengen tahu tips insomnia dari kami. Kita bisa hubungin ya. Oke. Tapi kalau misalnya di Lael sendiri, kalau misalnya orang mau minta hubungin untuk tampil atau untuk ngisi acara kerjasama, biasanya apa bentuk komunikasinya kayak gimana? Mouth to mouth. Jadi karena kita mungkin temennya banyak di sana, minta ini nih main di sini nih kayak gitu. Oh yaudah, kita datang kayak gitu. Karena di telepon juga. Akun Instagram mungkin atau apa? Akun Instagram belum kita buat ya. Jadi memang bentuk promosi untuk Lael sendiri masih dari mulut ke mulut ya? Iya.
Ke depan ada rencana dong untuk mungkin bikin project. Kan itu juga jadi sarana tuh untuk orang bisa kenal Lyle Public Acoustic gitu ya. Iya. Ada Sebentar rencana? kita ada event di Ramayana ya. Kita akan ada di sana dalam beberapa hari ini. Oh, oke. Iya, itu dari Lyle semua. Semoga juga sesudah ini makin banyak gitu ya pemirsa juga perkara ya. Iya. Ya siapa tahu saja mau kontak ya mereka ke masing-masing. Ada di bawah loh, disebutin aja. Disebutin mau bisa kontak kemana nih mereka? Oh, buat teman-teman semua yang mungkin mau Tertarik ya? menggunakan ya. Yang tertarik untuk berkolaborasi dengan teman-teman Lyle Public Acoustic bisa dihubungi di 0813 3433 5603 Wilmar de Lopez. Ada sosial media mungkin? Sosial media mungkin teman-teman bisa follow Instagram saya mungkin di Wilmar 501 Whiskey India London Mama Udah dong namanya. Alfa Romeo Beta 501. Sandi itu. Pokoknya ada banyak Instagram lah. ya, Instagram. Oke. Ya. Banyak ya. Kalau Sonia? Aku sendiri di Instagram aja ya. Boleh. Kalau nomornya Private ya? Iya, private bestie. Karena kayak kalau emang udah fix dan udah mau bayar baru kamu bisa dapat nomor WA aku. Oh oke. Kalau misalnya nggak pasti, kamu DM aja. Oke, DM kemana nih? Akun Instagramku kriting_kecil. Oke, keriting kecil ya. Iya dong bestie. Oke, baiklah. Jadi untuk pemirsa pendengar RRI dimanapun berada yang tertarik ingin melihat mereka hadir mengisi acara atau hari-hari bahagia, hari-hari apa aja sebenarnya bisa ya. Semua momen tahun, bisa dikondisikan. Kitanan, semua bisa. Oh bisa. Bisa bestie, kita babas semua. Sunatan pun bisa. Iya, kitanan kan ya. Kecuali mungkin kalau dia terbatas waktunya, jadi teman-teman yang lain yang akan available. Iya. Bisa lebih kayak ke sini sih, karena waktuku terbatas banget. Kalau bisa pun, kalau pas giliran aku libur. Oh oke, baiklah. Nah kita akan kembali lagi karena tadi mereka udah habis dengar promosinya, langsung jadi kita perkuat promosinya dengan penampilan spesial kembali akan mereka hadirkan untuk pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun berada yang sedang menyaksikan RRI Live Music kali ini. Mereka akan menyanyikan dua lagu berturut-turut ya. Ada I'm Not The Only One dari Sam Smith dan More Than Words dari Extreme. Pemirsa juga pendengar RRI Net, kita saksikan bersama. Ini dia Lyle Public Acoustic. You and me, we met a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof is in the way it hurts. For months on end I had my doubt, denying every tears. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unobtainable. Now Sally, I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe
you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby,
di studio, tepuk tangannya sekali lagi untuk Lael Public Acoustic. Wah, rasa-rasanya tidak bosan-bosan ya, kita terus dihibur dengan lantunan merdu dan indah dari Lael Public Acoustic. Kita masih ditemenin sama Kak Sonia dan juga Kak Will. Oke, kita lanjut lagi perbincangan kita ya, Kak Sonia dan Kak Will. Oke, ini kalau ngomongin soal genre dalam bermusik sendiri nih, ini masing-masing dari kakak berdua nih apa ya, taruh fokusnya kemana gitu? Kalau Kak Will sendiri mainnya biasanya di mana aja? Makin kesini ya, makin kita menikmati modern music, modern world. Akhirnya world music itu jadi sebuah patokan orang, kayak kita gak bisa mendominasi di satu musik karena begitu kita loving music fanatically atau so much, akhirnya kita gak bisa menikmati musik yang lain. Ada orang kayak gitu, kayak gue gak bisa nih, aku gak bisa nih. Jadi kayak langsung pesimis sama genre yang lain ya? Ya, aku harus EDM nih, harus modern music nih. Akhirnya begitu ada musik tradisional yang mungkin ada beberapa sentuhan-sentuhan tradisional, akhirnya kayak dengan mentah-mentah kuno, norak kayak gitu. Lebih ke world music atau modern music atau adopsi semua musik sih. Universal ya? Oke. Tapi kalau dari taste pribadi sendiri lebih dari pribadi sendiri Irish saya, Irlandian. Itu yang kayak gimana tuh? Yang gitu ya. Caca gitu ya? Bukan, Irish namanya. Oke. Kalau Sonia dangdut ya? Gimana ya cara jawabnya? Nyinden. Aku bukan enggak suka, kurang tertarik kalau di situ. Jadi lebih kayak pop sama jazz, pop jazz gitu ya. Atau kayak rock slow gitu. Semi rock slow gitu ya. Masuk juga ya. Kalau dangdut tak bisa, Besti. Dangdut tak bisa ya. Iya. Tapi sejauh ini berarti masih nyaman lah ya main di semua area. Iya. Puji Tuhan masih nyaman. Dan dari pandangannya Kak Will juga Sonia nih, kalau misalnya udah ngomongin soal musik dan seniman, ini kan persaingannya ya mau dibilang ketat, emang ketat, gak ketat juga kadang-kadang kan. Emang masing-masing punya pangsa pasarnya sendiri, relasinya sendiri. Dari kalian berdua sendiri memantau persaingan bermusik di Kupang sendiri seperti apa? Kamu deh. Progresif ya sebenarnya. Dan memang ya makin kita mau berani pasang musik yang baik, ya siap-siap untuk jadi kontroversial. Mungkin first time yang harus dilakukan orang itu harus jadi kontroversial. Yang makin kesini ya, makin kontroversi makin cepat tenar gitu. Kayak gitu. Lebih banyak yang diundang tuh yang ada sesuatu yang lain yang ditampilkan. Contoh kayak saya rindu ada satu lagu yang keluar dari Kupang nanti, contoh kayak lagu pop tapi tiba-tiba ada lagu Ikimiae gitu, kayak ada sentuhan-sentuhan lagu kayak gitu, lagu-lagu sukunya gitu. Iya. Itu bagus banget. Yang dikemas ya. Iya, dalam sentuhan modern music. Kalau dari Sonia sendiri kayak gimana nih? Kamu melihatnya persaingan, apalagi kalau ngomongin penyanyi, wah Kupang nih gudang begitu ya. Iya. Banyak banget dengan berupa ragam warna. Yes, benar. Kalau untuk Kupang sendiri ya, yang aku lihat itu persaingannya cukup ketat. Iya, nggak tahu sih yang lain kayak gimana, cuman sama kayak Kawil tadi ngomong ya, semakin kamu kontroversial ya semakin dikenal gitu. Nah, untuk dikenal sendiri di Kupang tuh cukup sulit menurut aku. Sih, karena memang udah ada yang bener-bener tempatnya di situ susah dimasukin sama yang lain, yang baru apalagi. Iya, yang baru tuh susah. Contohnya kalau aku pribadi tuh sebenarnya ya kurang dikenal kalau di Kupang. Iya, kurang dikenal. Lebih kayak apalagi yang sebelum Idol ya. Orang udah kenal tuh setelah masuk Idol gitu. Sebelum itu tuh enggak ada yang kenal gitu. Enggak ada yang tahu kalau aku tuh bisa nyanyi gitu. Paling cuma orang-orang terdekat dan orang-orang yang maksudnya di lingkungan kayak di sekitar, cuman sekitaran itu doang gitu. Jadi kalau untuk dikenal sendiri di Kupang tuh cukup sulit, apalagi walaupun wadah di Kupang udah banyak ya, cuman dipanggilnya tuh cuman itu doang. Makanya aku bilang tadi kan, kayak udah ada tempat yang udah itu banyak banget malah susah malahan untuk yang lainnya yang baru mau mencoba. Iya benar. Makanya susah juga anak-anak Kupang untuk dapat media untuk bisa mengekspos karirnya ya. Dari kalian berdua sendiri cara biasanya untuk menyikapi kayak gimana supaya ya kita tidak perlu menunggu gitu untuk ada wadah yang mencari kita, wadah yang memanggil kita. Jadi kayak
cara kalian untuk menyikapinya mungkin bikin wadah sendiri, bikin apa sendiri kayak gimana? Boleh. Create yourself music sih. Harus penting, ya. publish dirimu sendiri, create dirimu sendiri. Karena kalau kita ngarepin orang bergantung menjadi jamur di tempat orang nggak bisa, karena ada satu kayak ya the power of orang dalam mungkin kayak iya gitu. Bener. Karena kita nggak jadi apa-apa gitu. Jadi create yourself sendiri sih. Oke. Pada akhirnya. Nah kan kalau misalnya untuk create karya gitu, berani untuk publish kan terkadang juga ada struggle di mana kayak kita tuh ngerasa kurang, terus under pressure gitu, terus ngerasa insecure dan lain sebagainya. Udah ngelewatin pasti fase itu dong ya. Iya sih. Cara yang mungkin bisa kalian sampaikan untuk anak-anak muda gitu ya, supaya bisa juga akhirnya kemudian berani untuk seperti Kak Will bilang tadi, create your own music gitu. Gak jauh dari hal itu lagi, harus berani seperti layar public acoustic. Kita harus berani, evenly warna musik lu mungkin kurang diterima orang, harus berani. Berani ke publik. Itu aja itu. That's what we doing right here, public acoustic, karena kita harus berani. Kalau gak kayak gitu ya kita akan merasa underestimate diri sendiri. Aku gak bisa. bisa biar dong. Akhirnya gitu, begitu terus. Ya, mandek di situ. Karena emang kalau misalnya kita lihat sendiri ya, dulu awal-awal indie masuk tuh kan banyak yang belum bisa menikmati, belum bisa terima. Tapi sekarang waduh menjamurnya luar biasa ya. Oke. Dari Sonia dan Kak Will sendiri, ini kedepannya mau dibawa kemana nih profesi bermusik kalian? Dibawa kemana gitu? Udah ada target kah untuk project, mungkin mau bikin album sendiri atau udah ada juga karya-karya sendiri yang original? Untuk karya sendiri saya ada lagu ya. Saya ciptain lagu anyway, lagu choir. Choir, yes. Ada satu choir, ada 2 lagu pop tapi rohani gitu. Dinikmatinnya bisa dilihat di mana? Masih mixing. Oke. Soalnya lagunya diciptain 2016, cuman karena masih bertemu dengan beberapa orang yang memang harus benar-benar bisa menerima lagu itu dengan baik. Karena saya butuh penyanyi di lagu itu juga, karena saya sendiri kurang affordable untuk lagu itu sendiri. Jadi misalnya saya cuma bisa ciptain lagu, tapi mungkin suaranya bukan untuk saya gitu. Oke, lebih gitu. Lagu ada. Oke. Yes. Karya sendiri ada ya, dan kita tinggal tunggu nih ya launchingnya di mana ya. Oke. Sonia sendiri? Punya lagu. Iya, sampai kan ada juga lagu kebangsaan ya, lagu nasional ya. Iya benar. Kemarin gimana? Yaps. Iya. Aku ada 2 lagu sih. Satunya lagu kebangsaan, satunya lagu patah hati. Wah, yang kebangsaan itu yang judulnya ini ya? Untukmu Negeriku. Untukmu Negeriku, dengernya di Pro 2 RRI Kupang ya? Iya benar. Itu kita promosiin. Oke. Kalau yang satunya yang patah hati? Dirimu bukan untukku. Dirimu bukan untukku. Iya. Itu dibuatin sama siapa? Alipo. Oh, sama juga sama lagu Indonesiaku itu ya? Iya. Oh, oke. Dengerin di mana? Ada di Spotify, ada di mana lagi ya? Pokoknya di platform musik enggak, ya? Bukan Spotify sih. Di Joox apa? Aku Pokoknya lupa. di platform musik ya? Iya, soalnya udah 2 di platform musik. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, aku lupa. Oke. Tapi kedepannya ada rencana kalau misalnya Kak Willa kan lagi proses nih. Iya, proses. Kalau Sonia? Tunggu ditawarin. Iya, karena aku pribadi cuma nyanyi doang, aku nggak bisa nyiptain lagu. Tergantung dipanggilnya lagi kan. Oke lah, kita tungguin aja nanti karya dari Kak Lyle ya. Kira-kira kedepannya akan keluar seperti apa. Oke, kita akan kembali dihibur nih ya. 2 lagu dari Lyle Public Acoustic, Main Hati dari Andra and the Backbone, dan dengan Monita Kekasih Sejati ya. Oke, silakan. Seribu lelaki yang pernah singgah
pernah kuduga. Ku akui, ku main hati, ku main hati, ku main hati. Ku tak bisa untuk memungkiri, ku main hati. Bersamamu ku rasakan yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Pencarianku berakhir karena ku telah temukan dirimu. Ku akui, ku main hati, ku main hati, ku main hati. Ku tak bisa untuk memungkiri, ku main hati, ku main hati. Boleh dulu kasih tepuk tangan ya untuk Lael Public Acoustic. Waduh luar biasa, dan tidak terasa di waktu kita udah makin sedikit ya. Udah hampir 1,5 jam kita berbincang-bincang, dihibur juga sama penampilan dari Lael Public Acoustic. Nah ini sebelum nanti menyanyikan lagu yang terakhir tadi ya, Kekasih Sejati dari Bonita, Ishak pengen juga karena waktu kita udah hampir habis, dari kakak berdua sendiri boleh disampaikan harapannya ke depan, baik untuk karir masing-masing, terus untuk juga pesan bagi para pemusik-pemusik atau musisi-musisi penyanyi-penyanyi di Kota Kupang yang baru-baru mau menggeliatkan ya langkahnya di bidang ini. Iya, karena musik itu akan tetap ada sampai kapanpun dan dimanapun, dan musik itu adalah bahasa yang bisa diterima seorang. Untuk itu tetap create your music. Harapannya musik Kupang juga harus menjadi musik yang patut untuk dibanggakan, sehingga menjadi bisa diandalkan di kancah manca maupun di internasional. Oh, siap. Kita tungguin karya-karyanya nanti ya. Iya. Oke. Terakhir nih sekali lagi sebutin mungkin nama Instagram atau apa biar lebih ingat lagi mereka yang mau hubungin. Nama Instagramnya Wilmarp, WILMARB 501 Wilmarp. Oke, di situ ya, sobat kreatif. Maksud kami pendengar juga pemirsa RRI. Oke, Sonia silakan nih. Kriting underscore kecil, Kriting KRITING. Pesannya Bukan dulu Kriting. Mbak. Pesannya juga kirain ya. ini. Kalau pesannya, Dan harapan juga ya. aku lebih kayak kamu jangan takut kalau kamu mau bersaing di Kupang dengan sekian banyak penyanyi Kupang yang luar biasa Bener. bagusnya gitu. Jangan pernah takut, jangan insecure. Kalau kamu rasa kayak kamu kurang, belajar lagi dan jangan pernah takut, jangan pernah. Itu aja sih. Oke, jangan takut untuk memulai ya. Iya. Jangan juga terlalu banyak membanding-bandingkan dan akhirnya tidak ada aksinya. Kayak gitu. Iya benar Besti. Oke Besti, tadi nama Instagramnya juga udah ya? Iya udah Oke, dong. baiklah. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, untuk edisi RRI Live Music kali ini sudah hampir berakhir, dan kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama penampilan lagu terakhir dari Lael Public Acoustic, Kekasih Sejati dengan Bonita. Akhir kata saya Isa Octavian juga Lael Public Acoustic, kita harus pamit undur diri dari layar kaca dan ruang dengar Anda. Pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun berada, nantikan kembali persembahan untuk RRI Live Music dari Kupang di edisi-edisi berikutnya. Selamat malam, salam sukses dan bye-bye. Aku yang memikirkan, namun aku tak banyak berharap.
tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekedar harapku. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekadar harapku. Tak menjadi milikku, aku takkan menyesal karena jatuh hati. Mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekadar harapku. Semoga tak sekadar harapku. RRI Live Music.